Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah, dan apa yang kita kerjakan bermanfaat bagi kita semua. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan memperkenalkan nama saya Siti Nurul Hasanah, SPD, guru kelas 12. Nah, pembelajaran pada saat ini itu kita belajar di KD yang ke-31, 32, 41, dan 42. Untuk pertemuan pertama, kita belajar tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, yang pertama di situ mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Kita tahu bahwa surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh seseorang untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan, kantor, atau instansi tertentu. Nah, tentunya surat lamaran pekerjaan itu termasuk ke dalam surat pribadi yang bersifat resmi atau dinas, sehingga dalam penulisannya terdapat aspek-aspek tertentu yang harus diperhatikan. Nah, surat lamaran pekerjaan itu dapat dibuat oleh calon pelamar. Itu tentunya sebelumnya ada informasi adanya lowongan pekerjaan baik di perusahaan atau instansi tertentu. Itu ya. Kemudian bagian surat diawali dengan pernyataan umum, tesis. Ada pernyataan umum. Fungsinya apa? Fungsi dari pernyataan umum sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Untuk menguatkan pernyataan umum atau tesis, penulis lamaran harus memberi argumentasi. Argumentasinya apa? Tentunya di situ harus jelas. Terus sekarang di sini ada contoh bagian tesis ya. Di situ bisa kalian cermati. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, tolong dibaca sendiri, dicermati sendiri cara penulisannya di awal. Mengapa di situ nama ditulis tidak kapital? Karena di situ merupakan lanjutan dari sebelumnya paragraf. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, S-nya kapital karena di awal paragraf nama, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pendidikan, alamat, di situ tidak perlu kapital, toh mohon diperhatikan. Dengan ini menyampaikan permohonan kepada, tuh tentunya di situ diperhatikan tuh ya dalam penulisannya. Lanjut. Kemudian itu tesisnya. Kemudian bagian argumentasinya. Nah, sebagai bahan pertimbangan bla 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 sampai selesai itu ya, ada fotokopi ijazah, pas foto, fotokopi kartu pencari kerja, surat keterangan kelakuan baik. Di situ juga dikatakan sebagai argumen. Mengapa di situ sebagai bahan pertimbangan? Di situ argumentasi. Ini saya mempunyai kemampuan seperti ini. Dah, di situ ya argumentasinya seperti itu. Kemudian lanjut. B. Memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. 1. Menggunakan bentuk surat standar. Nanti di situ surat standar tuh mau bentuk kanan, mau bentuk kiri, rata kanan, rata kiri dan sebagainya. Di situ nanti
sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar, jelas, karena di situ termasuk di dalam surat resmi. Menggunakan kata-kata yang sopan, harus dimanapun kapanpun kita berada, kita tetap harus menggunakan kata dan kalimat yang sopan. Yang keempat, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tetap sasaran. Tuh cirinya kita harus menggunakan bahasa seperti itu karena biar apa yang menjadi tujuan kita tercapai. Yang kelima, bentuk tulisan harus rapi dan bersih, mudah dibaca serta sesuai dengan kaidah ejaan. Nah, tentunya kalau sekarang tidak ada orang yang tidak jelas dalam penulisannya, karena sekarang untuk penulisan surat lamaran pekerjaan bisa diketik. Kalau zaman dulu tentunya tulisan lamaran pekerjaan wajib ditulis dengan tangan. Nah, ini tergantung dari instansi yang kita lamar. Tapi untuk saat ini, pada zaman sekarang ini, yang tentunya semua sudah modern, penulisan lamaran pekerjaan ditulis dengan tangan. Yang keenam, melengkapi bagian-bagian surat dengan normal bahasa surat. Jadi tidak boleh menggunakan bahasa yang mempunyai makna ganda atau ambigu. Tuh, itu unsur kebahasaannya yang tentunya harus kita perhatikan. Kemudian yang C, menyampaikan simpulan, sistematika, dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Nah, di situ ya ada 1, tempat dan tanggal penulisan surat lamaran. Harus ada perihal dan lampiran, alamat surat, salam pembuka, isi surat yang biasanya terdiri dari paragraf pembuka, tujuan surat lamaran pekerjaan, identitas pelamar, daftar lampiran, dan penutup surat. Lalu hal lengkap. Kemudian salam penutup, ada tanda tangan dan nama terang. Semuanya harus dilengkapi. Makanya di situ agar nanti kesimpulannya akan jelas. Ini unsur-unsurnya yang tentunya harus diperhatikan. Kemudian lanjut tentang menyusun surat lamaran pekerjaan. 1, kalau udah menyusun nih ya, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Tentunya menulis dengan susunan format rapi. Yang ketiga, melengkapi data sesuai dengan keperluan. Yang keempat, melampirkan surat pendukung seperti sertifikat pengalaman kerja. Nah, tentunya di situ kalau menyusun surat lamaran pekerjaan harus dilengkapi, harus disampaikan dengan sesungguhnya. Lanjut. Nah, itu yang tentunya yang bisa Ibu sampaikan tentang menyusun atau menulis surat lamaran pekerjaan. Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.